Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pada kesempatan siang hari ini, perkenalkan saya Fauzi Maulana Ahyar, NIM 24030101073, dari kelas AK 701, Kepemimpinan dan Etika Bisnis, mata kuliahnya, dari jurusan BJJ S1 Akuntansi Universitas Cyber Asia, dengan dosen pengampu yaitu Ibu Nur Hayati Siregar. Pada kesempatan siang hari ini, saya akan menyampaikan pendapat pro terhadap Corporate Social Responsibility atau CSR. Jadi nanti apa yang dimaksud dengan CSR, mungkin kenapa kok saya pro dengan CSR ini, nanti akan dijelaskan pada slide selanjutnya. Dan apa itu CSR? Corporate Social Responsibility. Definisinya yaitu CSR adalah tanggung jawab perusahaan terhadap dampak ekonomi, dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan dari kegiatan bisnisnya. Jadi karena perusahaan itu tujuannya itu adalah mengambil keuntungan, mencari keuntungan dari kegiatan usahanya. Nah, dari kegiatan usahanya itu mencari keuntungan tersebut kan untuk perusahaan itu sendiri, untuk kepentingan perusahaan itu sendiri, untuk pemegang saham dan stakeholder di dalam perusahaan itu. Nah, di luar itu mereka bertanggung jawab terhadap dampak dari apa yang aktivitas bisnis yang mereka lakukan, dampak sosial, dampak ekonomi, dan lingkungan, yang dampaknya itu ya ke masyarakat gitu. Jadi bentuk tanggung jawab ini dari kegiatan bisnisnya itu dinamakan dengan CSR. Kemudian tujuan CSR adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelestarian lingkungan, dan etika bisnis. Kemudian kenapa kok CSR penting itu? CSR untuk menjaga reputasi perusahaan dan membangun hubungan baik dengan pemangku kepentingan. Nah, pada presentasi kali ini saya akan menjabarkan peran CSR bagi perusahaan. Jadi CSR ini fungsi untuk perusahaan itu apa gitu? Fungsi yang positif ya, dari sisi positif CSR untuk perusahaan itu apa? Yang pertama itu kewajiban moral untuk memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan lingkungan. Yang kedua, meningkatkan citra perusahaan dan hubungan dengan konsumen. Dan yang ketiga, memotivasi karyawan, itu meningkatkan daya tarik calon karyawan. Nah, yang pertama, kewajiban moral untuk memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan lingkungan. Di Indonesia, CSR telah menjadi kewajiban hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, yang mensyaratkan perusahaan berbasis sumber daya alam untuk melaksanakan tanggung jawab sosial. Hal ini memperkuat bahwa CSR adalah bagian dari tanggung jawab moral perusahaan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Dampak positif terhadap masyarakat yaitu pengurangan ketimpangan sosial, dan yang kedua peningkatan kesejahteraan. Dan pengaruh terhadap lingkungan itu pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Jadi CSR ini berkontribusi positif kepada masyarakat dan lingkungan. Jadi selain untuk perusahaan itu sendiri, untuk mencari profit perusahaan itu sendiri, di lain sisi perusahaan itu harus juga memberikan dampak positif kepada masyarakat dan kepada lingkungan. Nah, contoh nyata dari dampak positif CSR untuk masyarakat dan lingkungan itu PT Pertamina yang menjalankan program beasiswa Pertamina Sobat Bumi untuk mendukung energi terbarukan dan edukasi lingkungan. Ini ada beritanya ya dari dari media sosial, dari media online. Penerima beasiswa Pertamina mendeklarasikan keberlanjutan desa energi
berdikari Sobat Bumi. Jadi ini tanggung jawab dari PT Pertamina untuk lingkungan, karena PT Pertamina itu kalau setahu kita ya, PT Pertamina itu kan perusahaan yang menggunakan energi di bumi, energi fosil yang tidak bisa diperbarui. Mungkin kalau dalam dalam ilmu alamnya sebenarnya kan mengeksplorasi alam ya, karena alam diambil terus tidak bisa dikembalikan lagi. Makanya itu tanggung jawab dari PT Pertamina itu yaitu untuk menjalankan program Hispa Pertamina Sobat Bumi. Yang bertanggung jawab PT Pertamina untuk lingkungan, keberlanjutan dari lingkungan. Kemudian yang kedua, itu meningkatkan citra perusahaan dan hubungan dengan konsumen. CSR dapat membantu perusahaan membangun citra positif di mata publik, pelanggan, dan investor. Suatu perusahaan yang memiliki citra positif akan menerima manfaat, yaitu menarik orang-orang yang berkualitas sehingga memiliki daya saing yang tinggi. Dan perusahaan yang akan memperoleh kesempatan bisnis yang jauh lebih besar daripada perusahaan dengan citra yang buruk. Masyarakat modern semakin menyadari dampak lingkungan dan sosial dari kegiatan bisnis, dan konsumen cenderung mendukung perusahaan yang berkomitmen pada nilai-nilai berkelanjutan. Ini menciptakan hubungan saling menguntungkan, di mana perusahaan mendapatkan dukungan konsumen, sementara masyarakat mendapat manfaat dari praktik bisnis yang bertanggung jawab. Jadi citra perusahaan itu citra ya tidak selalu berarti negatif. Kalau citra perusahaan itu bagus, maka akan menyaring tenaga kerja yang masuk itu yang berkualitas juga gitu. Contoh nyata yaitu Unilever Indonesia menjalankan program GAP Sustainability Goals Plan yang melibatkan pengurangan emisi karbon sebagai perwujudan komitmen untuk terus berkontribusi pada upaya kolektif menjadi iklim. Program ini telah memperkuat citra positif Unilever sebagai perusahaan yang bertanggung jawab yang pada akhirnya meningkatkan loyalitas konsumen. Jadi dengan adanya usaha atau CSR-nya Unilever Indonesia itu dengan menekan penggunaan karbon, menekan emisi karbon untuk keberlanjutan lingkungan. Mungkin orang-orang yang sangat mempunyai concern dalam lingkungan, memperhatikan kesehatan lingkungan, akan mendukung sekali program-program yang dijalankan oleh Unilever ini. Ini dalam beritanya, dorong keberlanjutan Unilever konsisten kelola sampah dan tekan emisi karbon. Ini kalau konsumennya adalah konsumen yang cerdas, konsumen yang memperhatikan lingkungan, pasti akan mendukung Unilever ini, program Unilever ini. Nah, kemudian yang terakhir, yang ketiga, yaitu meningkatkan daya tarik calon karyawan. Jadi, perusahaan yang berorientasi pada CSR memiliki daya tarik yang lebih besar bagi calon tenaga kerja, terutama generasi muda yang lebih peduli terhadap keberlanjutan. Kebijakan CSR yang kuat dapat membangun hubungan emosional antara perusahaan dan karyawan, meningkatkan keterlibatan, loyalitas, serta kepuasan kerja. Contoh nyatanya yaitu Bank BRI dengan program Desa Brilian yang membantu pemberdayaan masyarakat di daerah pedesaan, berhasil membangun reputasi sebagai tempat kerja yang peduli terhadap pengembangan sosial. Ini meningkatkan daya saing mereka dalam merekrut karyawan berbakat. Di Desa Brilian, ini dalam berita ya, dalam berita ini sih, Desa Brilian Ketapan Rame menjadi contoh sukses pemberdayaan desa oleh BRI. Dengan adanya program dari BRI ini ya semakin menarik perhatian dari calon-calon karyawan ya, sebagai promosi juga. Kesimpulan,
CSR bukan hanya tentang memenuhi kewajiban sosial perusahaan, tetapi juga berfungsi sebagai strategi kunci untuk membangun reputasi, meningkatkan kepercayaan publik, dan menciptakan nilai jangka panjang. CSR berperan penting dalam mendukung masyarakat, melindungi lingkungan, dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Jadi pada intinya sebenarnya ya perusahaan yang umumnya tujuannya untuk mencari keuntungan bagi kepentingan perusahaan itu sendiri, seharusnya perusahaan-perusahaan itu memiliki program-program CSR yang mana itu sebagai tanggung jawab mereka uh, telah mendapatkan keuntungan dengan apa namanya mungkin menggunakan alam atau memakai tempat-tempat di sekitar warga. Dan kalau hotel juga airnya bisa apa namanya bisa mengurangi resapan air dan lain-lain, itu tanggung jawab mereka harus bertanggung jawab atas kegiatan bisnis yang dilakukan. Jadi selain untuk mencari kepentingan atau profit, harus juga perusahaan itu memiliki tanggung jawab sosial, tanggung jawab ekonomi kepada masyarakat dan lingkungan. Ya, cukup sekian paparan pendapat tentang CSR dari saya, pendapat pro. Bila ada kesalahan saya minta maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.